Mari kita membuka kitab suci, kita akan membaca kitab Rut pasal yang kedua. Saya akan membacakan bagi saudara kitab Rut pasal 2 ayat 1 sampai 3. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech, namanya Boaz. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelech. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang telah memberikan kepada kami firman, biarlah kami boleh terbuka terhadap firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengajar kami, mendorong kami untuk hidup lebih berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan terus menuntun kami di dalam pengudusan, dan firman-Mu boleh melepaskan kami dari cara hidup yang sia-sia. Terima kasih ya Tuhan, bekerjalah di tengah kami, beranugerahlah di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, dalam pasal kedua mulai diperkenalkan tokoh bernama Boaz. Dan dia diperkenalkan sebagai seorang penebus atau seorang Goel. Nah saudara, nanti konsep Goel dari kitab Rut ini terus berkembang. Dalam kitab Yesaya kita makin memahami bahwa Yahweh adalah Goel dari Israel, penebus Israel. Dan terus bergulir sampai perjanjian baru, kita makin memahami makna penebusan. Kristus sebagai penebus kita. Penebusan dipahami di dalam perjanjian baru sebagai satu tindakan substitusi, di mana Kristus menjadi korban yang mengganti kita. Kita yang seharusnya mati, tetapi Kristus yang menggantikan kita. Penebusan sebagai sebuah substitusi. Kita memahami penebusan sebagai propisiasi. Kata propisiasi itu dari kata hilasmos, muncul dalam 1 Yohanes pasal yang kedua misalnya. Yesus adalah pendamaian atau hilasmos. Kata hilasmos itu menerjemahkan kata kaforet di dalam perjanjian lama. Kaforet itu tutup tudung dari tabut perjanjian yang ada ukiran malaikat kerubim yang memberikan sayapnya itu. Nah jadi kalau saudara mendengar kata pendamaian di zaman perjanjian baru, kata hilasmos yang muncul di dalam otak itu bukan orang lagi salaman damai-damai. Yang muncul adalah tutup tabut perjanjian, itu adalah kaporet atau hilasmos. Apa itu artinya Yesus sebagai pendamai? Karena pada waktu Allah memberikan murkanya, seperti ada tutup di dalam tabut perjanjian, ada yang menahan murka. Sehingga akhirnya karena Kristus sebagai kaporet, Kristus sebagai tudung tabut perjanjian itu, murka yang seharusnya ditimpakan pada kita, diberikan kepada Kristus. Inilah penebusan. Lalu kemudian juga penebusan selain substitusi, propisiasi, dipahami sebagai ekspiasi. Ekspiasi berarti dosanya kita ditanggungkan kepada Kristus. Sehingga kita dibersihkan dari dosa. Maka dia yang tidak berdosa akhirnya menjadi dosa karena kita. Jadi ini namanya ekspiasi. Nah jadi saudara-saudara sekalian ketika kita memahami kelimpahan di dalam teologi perjanjian baru. Kita memahami Kristus sebagai substitusi dari dosa saya. Dia yang menanggung murka, harusnya saya yang dimurkai. Dia yang membersihkan saya dari dosa dan menanggung dosa saya. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa karena saya. Nah saudara, tapi ketika kita kembali memahami menyisir perjanjian lama, kita juga akan menjumpai begitu banyak nuansa lainnya untuk memahami kelimpahan peristiwa penebusan yang dikerjakan oleh Kristus. Kita akan mencoba memahami apa itu Goel di dalam zaman perjanjian lama. Saudara, Goel itu muncul di dalam kitab Pentateukh sebagai orang yang dipanggil untuk menebus hak daripada keluarganya yang hilang. Misalnya saudara, ada keluarga punya utang,
saudaranya itu karena kemudian punya hutang, akhirnya menjual diri sebagai budak. Nah di zaman dulu orang kalau utang atau mencuri, dia tidak bisa sekedar masuk penjara saudara. Kalau sistem hukum di zaman kita kan misalnya ya saudara, ada orang pinjam uang saudara tidak bisa balik. Misalnya utang dagang. Pinjam uang saudara itu sekian miliar tidak dikembalikan. Kan kita kan pusing, gimana kalau dia tidak balikin. Atau ada orang mencuri barang saudara. Setelah dia curi barang, ketangkep. Lalu kemudian bilang, sudah dijual barangnya. Uangnya tidak kembali. Dia hanya masuk penjara. Saudara tetap kehilangan uang kan. Misalnya punya mobil Innova saudara dicuri orang. Orangnya ketangkep. Mana mobil Innova saya? Sudah saya jual. Mana uangnya? Sudah habis. Terus ngapain dia? Ya masuk penjara. Sementara saudara tidak punya harta yang tadinya milik saudara. Nah kalau zaman dulu kan harus ganti saudara. Kalau misalnya orang itu sudah curi mobil saudara, lalu kemudian tengah jalan menyesal dikembalikan, dia cuma bayar satu mobil kijang kepada saudara, kira-kira begitu. Jadi sudah nyuri, tengah jalan sadar, balikin, itu harus ganti rugi. Nah kalau misalnya orang itu ketangkep basah, itu kalau nggak salah 4 atau 5 kali lipat, mesti gantinya. Jadi saudara bisa bayangkan ya, Sakeus itu kan pada waktu bertobat mengatakan, yang kalau aku ketahuan, aku akan ganti 4 atau 5 kali lipat. Saya lupa detailnya ya. Berarti Sakeus pada waktu itu, dia itu kan sebetulnya harusnya membayar cuma satu kali saja. Karena kan dia mengembalikan saudara, dia ada itikat baik, belum ketahuan dia sudah mau berikan. Tetapi dia di dalam pertobatannya dia merasa dirinya begitu kotor, seperti orang yang ketangkep lagi nyuri. Jadi itu pertobatannya dia betul-betul pertobatan yang hidup. Nah saudara-saudara sekalian, maka pada zaman itu kalau orang punya hutang, maka dia caranya harus bayar. Kalau dia tidak punya uang bagaimana Pak? Dia harus kerja saudara. Saya kasih tenaga saya 10 tahun, kan zaman dulu kan kerja di ladang begitu ya, jadi budak. Saya mau jadi budakmu 10 tahun kah, 20 tahun tergantung besaran hutangnya. Nah jadi saudara, pada zaman itu perbudakan masih ada. Lalu saudara mengatakan, kenapa Tuhan mengizinkan adanya perbudakan? Memang nanti pada itu bertahap ya. Dan saudara jangan lupa dalam sejarah orang-orang yang berjuang membebaskan orang dari perbudakan itu adalah orang-orang yang diinspirasi oleh firman Tuhan. Baik di Inggris maupun di Amerika seperti yang kita lihat pada peristiwa Lincoln. Itu adalah orang-orang yang diinspirasi oleh firman Tuhan berjuang untuk membebaskan diri dari perbudakan. Tetapi meskipun dalam PL perbudakan itu masih ada, saudara bisa melihat perbedaannya dengan perbudakan di tempat lain. Misalnya Allah mengatakan, ingat loh kamu dulu tuh budak di Mesir, maka sekarang kamu harus bersikap berbeda terhadap budak. Misalnya apa saudara? Di Israel tidak boleh ada budak yang dipaksa. Kamu tawanan perang, kamu harus jadi budak. Tidak boleh. Budak harus voluntary. Dia datang sendiri, Pak aku mau jadi budak. Harus begitu. Di tempat lain saudara, orang miskin tangkap jadikan budak. Dia di Israel tidak boleh. Orang itu harus mengajukan diri, saya mau jadi budak. Baru diterima jadi budak. Nah kalau kemudian bapaknya jadi budak, ibunya tidak mau jadi budak, anaknya tidak mau jadi budak, itu juga terserah. Tidak bisa langsung kemudian satu keluarga jadi budak. Itu haknya dia, maka ada peraturan. Kalau misalnya tuannya naksir sama budak, anaknya dari budak, jadi anak perempuannya kok cantik sekali ya, saya naksir. Nah maka dia boleh dititip jadi budak sementara katanya, untuk PDKT. Nah dalam masa PDKT kalau cocok dinikahi, kalau nggak cocok harus dilepas, itu ada peraturannya saudara. Ya kan, by the way zaman dulu kalau ketahuan juga berani tidur sama pasangan harus bayar mahar loh saudara ya. Zaman sekarang seenaknya gitu kan ya. Saudara harus bayar mahar. Jadi misalnya ya ada laki-laki sudah nggak sabar seks before married terhadap seorang perempuan, itu harus bayar mahar. Ya kan, jadi tuntut, ya kamu mesti bayar mahar, nih anak perempuan saya bagaimana. Jadi mikir setengah mati saudara mau berbuat yang aneh-aneh. Iya kan, bayar satu kondangan sekian miliar gitu, waduh gitu kan ya. Ini kayak begini ceritanya, ya kamu harus bayar, itu kehidupan sosial pada zaman dulu. Nah saudara, jadi budak itu voluntary, budak tidak boleh dipaksa. Nah
Tapi kalau dia pun sudah jadi budak, saudaranya ngelihat kasihan ya, dia jadi budak. Maka saudara terdekat harus bayar. Bayar dilepas. Nah, orang ini disebut Goel. Goel tugasnya apa saudara? Yang pertama menebus, membebaskan keluarganya keluar dari kesulitan, lalu dimasukkan kepada keluarga yang semula. Jadi mendapat akses untuk dipulihkan, masuk dalam keluarga. Misalnya kalau dalam kasus Naomi itu sudah kehilangan tanahnya saudara. Nanti di pasal 4. Maka tugas Goel nomor 1 kata si Boas, kamu harus bayarin tanahnya Naomi. Nah di dalam pasal 4 Goel yang terdekat bilang, aku setuju, gue bayarin tanahnya. Yang kedua, nikahi jandanya. Nah ini dia gak mau. Aku tidak tertarik katanya, kurang ajar loh saudara dia. Aku tidak tertarik. Kalau tanah, aku mau. Ya, kenapa? Karena dia dapat faedah dari tanah. Tanah itu dikembalikan kepada Naomi, tapi dia berhak menggunakan tanah itu. Misalnya ditanemin jadi ladang dan sebagainya. Karena zaman itu tanah tidak dibeli seperti sekarang saudara. Tanah itu milik pusaka. Jadi kesempatan loh, aku boleh memakai tanahnya Naomi, ya aku ada keuntungan. Tapi nikahin, ini gak untung. Nikahin janda itu gak untung. Jadi saya tidak tertarik. Ya, tiba-tiba dia berubah. Nah jadi tugasnya adalah memulihkan Ruth sama Naomi, dikembalikan kepada milik pusakanya, dikembalikan kepada rumahnya, dikembalikan relasinya ke dalam rumah bapaknya. Bait Af, rumah bapak. Nah maka seperti kayak Abraham, itu pada waktu mendengar Lot itu diculik, langsung dia pergi perang, dia lepaskan Lot, sebetulnya Lot itu mau diterima di rumahnya Abraham. Tapi tampaknya Lot tidak tertarik. Itu yang membuat Abraham sangat kecewa. Dia sangat sedih. Maka begitu peristiwa itu Tuhan kembali datang ketemu Abraham lalu bilang, Abraham, kamu akan mendapat keturunan itu adalah anak kandungmu sendiri. Bukan si Lot. Karena mungkin dia pikir saudara ya, pertama kali Tuhan bilang aku akan menjadikan kau bangsa yang besar. Mungkin dia pikir gua kan gak punya anak. Jadi mungkin Tuhan akan pakai Lot. Ya kan, maka episode Lot itu muncul setelah pasal pembebasan itu saudara. Abraham sudah tidak pikir lagi tentang Lot. Karena saudara lihat ya, ada 3 kali Tuhan berkata pada Abraham, di situ ada gradasi. Makin lama makin jelas, makin lama makin itu anak dari kandungannya langsung dari istrimu yang namanya Sarah. Nah itu dia baru sudah tidak berharap pada yang lain lagi. Tidak berharap pada Lot, tidak berharap pada Ismail. Tapi mengharap kepada langsung anaknya Sarah. Nah jadi Abraham itu memulihkan dan mengembalikan ke rumah bapak. Ini makna penebus saudara. Jadi bukan sekedar selamat tapi orang itu masuk ke dalam rumah bapak. Maka saudara di dalam restorasi ini ketika saudara membawa orang menyelamatkan, memasukkan ke dalam gereja Tuhan. Lalu kemudian punya akses kepada bapak dan persekutuan dengan seluruh orang-orang kudus. Itulah proses penebusan. Dikembalikan ke rumah bapak. Jadi orang Kristen itu begitu saudara. Bukan cuma selamatnya, tapi ada restorasi masuk ke rumah bapak. Dan itu digambarkan dengan persekutuan dalam sebuah komunitas. Kenapa kita perlu berkomunitas? Kenapa enggak cuma sendiri saja? Karena itulah makna penebusan. Penebusan bukan cuma saya selamat, tapi dikembalikan restorasi relasinya ke dalam rumah bapak. Dan bagaimana kita menampakkan itu ketika kita berkomunitas bersama dengan orang Kristen yang lain. Nah saudara, dan selain itu kalau kita melihat kitab Rut, makna penebusan ini mulai bertambah indah ya, mulai ada gradasi lagi, mulai muncul lagi indahnya dibandingkan dengan misalnya kitab Pentateus. Yaitu apa saudara? Goel itu adalah seorang yang berkorban, nanti pasal 4. Makanya seorang yang lebih dekat ketika Boas mau menikahi Rut harus pamit dulu sama Goel yang lebih dekat. Ditanya, mau tebus tanah enggak? Mau. Mau tebus Rut enggak? Enggak mau. Aku enggak tertarik. Kenapa? Karena dia harus nikahin orang, terus anaknya itu bukan dianggap keturunannya dia, saudara. Dianggap keturunannya Mahlon, dianggap keturunannya Naomi. Maka di pasal 4 dikatakan, Rut melahirkan anak bagi Naomi. Naomi diberikan anak oleh Tuhan. Jadi Obed itu dianggap sebagai keturunannya penerusnya Naomi, bukan Boas. Kan suek saudara ya gitu ya. Waduh saya ini sudah korban. Iya kan, udah gitu gak dapat nama pula. Nah makanya yang satu gak tertarik.
Ini mah bukan investasi. Tanah itu investasi. Nikahin orang, anaknya bukan anak saya. Di zaman itu saudara pegang nama keluarga itu penting banget. Kan ada kan, masih ada beberapa keluarga yang misalnya kalau anak perempuannya nikah itu kan nangis. Nangis, kenapa Bu? Anakku mau diambil orang. Loh kok dapat ini kan? Dapat mantu laki toh? Dapat satu orang? Enggak, anakku hilang diambil orang gitu kan ya. Kan ada konsep kayak begitu. Marganya juga hilang. Waduh anakku ya kan enggak ada yang meneruskan. Jadi itu masih penting bagi orang-orang di zaman itu ya saudara. Jadi namaku abadi, namaku diteruskan itu menjadi penting. Dan Boas itu berkorban gitu. Maka seorang Goel itu seorang yang menjadi korban. Nah inilah perbedaan kekristenan dengan yang lain saudara. Menarik seorang bernama René Girard, orang Prancis ya. René Girard itu orang agnostik saudara. Dia ahli tentang persembahan korban di zaman dulu. Dan dia juga meneliti mitos Yunani. Suatu ketika sampai ke Kristenan, akhirnya dia bertobat. Akhirnya dia jadi orang Katolik waktu itu ya. Dia bertobat percaya kitab suci. Karena kenapa? Dia pikir gini, semua bangsa di dalam kebudayaannya, di dalam mitosnya, itu mengalami konflik, lalu konflik diselesaikan dengan mencari korban. Jadi konflik diselesaikan dengan cari korban, cari scapegoat atau kambing hitam. Kambing hitamnya ketemu, salahin korbannya, masalah selesai. Tetapi kekristenan tidak begitu. Kalau ada masalah, Yusuf disalahin, Yusuf tidak mencari kambing hitam. Dia menjadi kambing hitam dan menyelesaikannya dengan pertobatan dan pengampunan. Yesus disalahin, Kayafas bilang, lebih baik korbankan satu orang daripada seluruh bangsa. Dia dikorbankan saudara. Yesus dikorbankan, dia memberikan dirinya untuk berkorban. Yesus tidak cari kambing hitam, dia rela menjadi korban dan menyelesaikan konflik dengan pertobatan dan pengampunan. Maka Girard mengatakan, tidak ada yang kayak begini. Biasa kalau ada konflik, cari kambing hitam, selesai, substansinya nggak usah dibahas. Substansinya kan pertobatan dan pengampunan itu kan. Sekarang saya ambil contoh lah yang baru dekat, masalah MK saudara. Iya kan? Rakyat Indonesia pasti teriak. Loh kok ceritanya bisa begitu ya? Eksekutif kenapa mencampuri yudikatif ya? Saudara, Calvin di dalam studinya mengenai jabatan Kristus, dia bilang Kristus itu ada 3 jabatan. Dan cuma satu-satunya hanya Tuhan yang boleh punya 3 jabatan. Di dalam kitab suci ada nabi, imam, dan raja. Dan dia menemukan Calvin, tidak ada satu orang pun kecuali Kristus yang rangkap 3. Kristus disebut nabi, dia disebut imam, dia disebut raja. Dan hanya Kristus, yang lain tidak ada. Samuel, dia boleh nabi, dia imam, dia bukan raja. Daud, dia raja, dia nabi, tidak boleh jadi imam. Maka ketika Saul memberikan persembahan dihukum karena dia bukan imam. Tuhan marah pada dia. Satu-satunya itu adalah Kristus yang punya rangkap 3. Dan kenapa tidak ada orang yang bisa boleh punya 3 apalagi imam besar? Karena imam besar harus keturunan Harun, Lewi. Lalu raja keturunan Yehuda. Bagaimana mungkin satu orang keturunan Lewi sekaligus keturunan Yehuda. Lah Yesus kan keturunan Yehuda. Bagaimana dia menjadi imam? Inilah pentingnya kitab Ibrani. Yesus menjadi imam bukan dari keturunan Harun. Tetapi yang lebih tua dari Harun yaitu keturunan Melkisedek. Dari garis Melkisedek. Nah jadi Yesus adalah satu-satunya raja imam nabi. Maka menurut John Calvin, selain itu tidak boleh ada orang rangkap 3. Di situ dia mempengaruhi seorang namanya John Owen. Dan John Owen terkenal 3 hal. Konsep dia tentang pembagian kekuasaan, konsep dia mengenai toleransi, dan konsep dia mengenai hak asasi manusia. Lalu John Owen punya murid namanya John Locke. Dari John Locke mengembangkan 3 hal ini. Dan khususnya dia mengatakan tidak boleh ada satu raja punya 3 kekuasaan karena dia akan menjadi absolut dan korup. Maka dia mengusulkan pembagian kekuasaan menjadi 3. Satu negara harus ada yang membuat undang-undang, namanya legislatif. Satu negara harus ada yang melakukan, itu namanya eksekutif. Dan satu negara harus ada yang mengurusi urusan luar negeri, namanya federatif. Dan nantinya konsep
trias politika atau pembagian di mana tidak boleh ada satu orang yang menguasai ini. Itu nanti masuk ke Perancis oleh pemikir bernama Montesquieu, yang satu federatif diganti menjadi yudikatif. Kita ada DPR, legislatif, ada eksekutif, presiden dan yang lain-lain, ada yudikatif yang mengawasi itu, yaitu misalnya MK termasuk. Saudara, apa yang terjadi kalau MK disusupi oleh eksekutif? Itu substansinya gitu. Itu yang dipertanyakan sama masyarakat. Ya kan? Coba cari dong. Kami mencium bau, kami belum membuktikan. Tapi kayaknya ada sense, manusia bukan hanya masalah bukti. Ada sense, tolong dong, diperiksa dong. Rasa keadilan kami terusik nih. Kita percaya bahwa ini adalah hal yang baik pembagian kekuasaan ini. Tapi kenapa sekarang ada korup, ada pembusukan, di mana eksekutif cawe-cawe gitu. Nah, jadi ketika itu terjadi saudara-saudara sekalian, maka bagaimana cara menyelesaikan? Rene Girard mengatakan, kalau ada konflik dalam masyarakat, mulai ada terjadi pembicaraan supaya tidak terjadi kekerasan, caranya adalah carilah kambing hitam. Carilah korban, salahin korban, turunkan ketua MK, selesai. Iya kan saudara? Selesai kan? Waduh, udah dipecat nih, bagus nih, apa segala macam. Substansinya nggak pernah dibahas. Bukan masalah siapa pecat siapa. Kenapa kamu perlu dipecat? Karena cawe-cawe ini. Pembuktiannya bagaimana? Nggak berani. Saudara. Ya kan begitu kan teorinya kan. Ya kan? Ini makanya ketika dibaca, kok Yesus beda ya gitu. Mengatasinya bukan dengan cara itu. Dengan keterbukaan, dengan bersiap menjadi korban, dengan pertobatan dan pengampunan. Nah ini berani enggak? Ya kalau enggak berani kita tunggu pengadilan Tuhan nanti yang melampaui pengadilan dari manusia. Ketika pengadilan manusia dipermainkan, biarlah Tuhan sendiri yang akan turun. Nah saudara, jadi kita melihat perbedaan ya yang indah. Korban, seorang Goel itu adalah seorang yang punya jiwa besar dan jiwa korban untuk kebaikan. Nah jadi di sini kita melihat bahwa Ruth ketika berhadapan dengan Boas, Boas itu berkorban, biar namaku akhirnya aku kehilangan nama, tetapi aku memberikan sesuatu untuk memulihkan engkau bisa masuk kembali ke dalam keluarga Allah. Ya, keluargamu yang sudah hilang, kamu sudah terpotong dari rumah Bapak, saya pulihkan kamu kembali. Dan satu hal yang lebih maju adalah saudara, yang dibawa Boas masuk ke rumah itu bukan sekedar keluarga Israel, orang asing. Ruth itu orang asing dan Boas memasukkan orang asing ke dalam keluarga. Bukankah ini menarik saudara? Ini bukankah kisah Pentakosta? Mari kita lihat saudara ya. Pentakosta. Pentakosta hari apa saudara? Hari turunnya Roh Kudus. Berapa hari dari Paskah saudara? Hari keberapa dari peristiwa Paskah? Hari ke-50 kan, Pentakosta. Penta kan 50, hari ke-50 ya, Penta kan 5 kan. Hari ke-50. Hari ke-50 adalah hari turunnya Roh Kudus. Waktu hari turunnya Roh Kudus, orang segala bangsa menerima Tuhan kan, kembali ke rumah Bapak kan. Dia dari bangsa macam-macam mengerti Injil, ya kan. Lalu kemudian di situ 3.000 orang bertobat kan, dari berbagai bangsa. Nah mari kita renungkan saudara. Paskah itu di dalam zaman perjanjian lama memperingati apa? Keluarnya Israel dari Mesir. Hari ke-50 atau Syafuot, hari ke-50 setelah mereka keluar dari Mesir, itu momennya apa saudara? Mereka mendapat apa? Hari ke-50 setelah mereka keluar, itu namanya Syafuot, Pentakosta perjanjian lama. Itu memperingati turunnya Taurat di Sinai. Oke, nanti kita lihat ya. Taurat turun dalam bentuk loh batu. Sekarang hukum Tuhan turun ke dalam hati Pentakosta. Ya. Nah, jadi pada waktu hari ke-50 selain memperingati turunnya itu juga waktu panen.
Itu adalah waktu panen. Jadi mereka bersuka cita, mereka makan-makan, lalu mereka di malam hari, mereka kemudian membaca, mempelajari Taurat. Dan orang Israel punya tradisi, salah satu kitab yang dibaca di hari Syavuot adalah kitab Rut. Itu tradisi mereka. Kenapa? Ya ini kan momen panen, saudara. Iya kan, momen panen kan, peristiwa momen panen. Tapi ada hal yang menarik, saudara. Saya percaya itu satu kebiasaan yang diatur oleh Tuhan. Di dalam tradisi itu, ya kan, kalau kita melihat Pentakosta, di dalam kitab Rut, yang indah adalah orang dari Moab masuk sebagai keluarga Boas. Demikian juga dalam hari Pentakosta nantinya, orang dari berbagai negara itu masuk sebagai warga kerajaan Allah. Ya, jadi satu hal yang sangat indah, saudara ya, mengenai Goel dan bagaimana kita kaitkan dengan Goel dan Pentakosta. Bagaimana orang itu pulang dari berbagai bangsa, berbagai negara. Orang mendengar Injil dan bisa pulang ke rumah Tuhan. Nah ini konsep Goel, saudara. Jadi Boas itu tipologi Yesus Kristus nantinya. Sebagai seorang penebus, orang yang berkorban, orang yang memasukkan orang masuk ke dalam keluarganya, bahkan bangsa asing. Dan melalui pengorbanannya memulihkan, membawa kita kembali ke rumah Bapa. Nah saudara, sekarang kita bicara mengenai pulang ke rumah ya. Tadi kita bicara mengenai Goel, lalu kemudian pulang ke rumah. Nah pasal 1 itu banyak muncul kata suf. Suf itu artinya pulang. Return. Dan pasal 2 diceritakan mereka sudah ada di rumah. Berarti Rut itu punya panggilan pulang ke rumah. Itu panggilan dia. Panggilannya dia itu pulang ke rumah. Loh, saya kok disuruh pulang ke rumah? Aku tuh kepengen jadi misioneri, Pak. Aku kepengen berhadapan dengan kanibal. Aku pengen berhadapan dengan orang-orang yang susah. Aku kepengen menjadi orang kayak martir dan sebagainya. Nah, Tuhan kenapa suruh saya ke rumah? Itu pasti bukan utusan Tuhan. Jangan salah saudara. Rut diutus pulang ke rumah. Salib terbesar Hosea adalah yang ada di rumah, istrinya. Disuruh nikah sama Gomer saudara, perempuan, suka nyeleweng lagi. Itu saudara kok jadi suami gitu ya, kan doa Tuhan, apa salahku gitu kan ya. Hosea, Tuhan apa salahku? Enggak salah Hosea, memang tugas kamu adalah pulang ke rumah. Tapi perempuannya kayak begitu, tunjukkan cinta kasihku yang besar, itu peranmu. Saudara-saudara sekalian, kalau kita ketemu pasangan yang sulit, kita biasanya mengatakan, oh gua salah nikah. Belum tentu saudara. Pak aku udah cek setengah mati loh Pak, apalagi kalau sudah begitu gitu ya. Ternyata dia berubah, apa boleh buat kalau gitu. Enggak semuanya ceritanya seperti Little House in the Prayer ya kan. Itu kan keluarga idaman, saudara pernah nonton tuh ya film, sekarang ada di YouTube tuh banyak tuh. Little House in the Prayer, Michael London kalau nggak salah dulu ya itu. Waduh itu keluarganya tuh very bahagia, sangat Kristen, sangat gitu ya. Wah indah sekali, tapi nggak semua orang keluarganya kayak begitu. Keluarga ini, keluarga Hosea gitu kan ya. Istrinya suka pergi, pula si Hosea tuh ya saudara. Sampai waktu istrinya pergi, mikirnya apa saudara? Aduh benar-benar saya bilang saya sanggup ya kalau jadi Hosea ya. Jangan-jangan dia lari ikut laki lain itu nggak dipelihara baik-baik. Terus mikirin gimana kasih supaya istrinya bisa makan di rumahnya orang lain. Gak habis pikir gitu. Itu panggilannya dia saudara. Menunjukkan cinta kasih Tuhan yang besar. Nah satu orang presiden yang sangat besar hatinya. Yang sangat dibilang mempunyai bijaksana. Kalau saudara tanya orang Amerika khususnya orang yang black people ya. Saudara, siapa yang paling kamu hormati? Mereka kan menyebut Abraham Lincoln. Itu orang yang hatinya luas, orang yang bijaksana, presiden yang luar biasa. Tapi kalau saudara tanya sama mereka, kira-kira istri presiden siapa yang paling banyak bermasalah? Mereka juga akan sama mungkin mengatakan Lincoln. Istrinya kasar, suka bikin perkara, sama menteri-menteri siapa sih yang gak berantem sama dia gitu. Saudara bayangin punya nyonya pendeta berantem dengan semua pengurus gitu kan ya. Itu kan suaminya kan pusing saudara, aduh gitu kan ya. Lincoln juga begitu, ini presiden, istrinya bikin ribut di mana-mana. Sampai menterinya komplain saudara. Lincoln tolonglah, kami sudah berapa tahun ini jadi menteri gak tahan sama istrimu. Ditepok-tepok, sabar ya saya sudah puluhan tahun gitu. Saya merasakan apa yang kamu rasakan gitu.
Saudara, kalau waktu saya membaca ya cerita-cerita mengenai Lincoln itu kayaknya kalau kita sekarang dengar tuh lucu, tapi ngalamin itu gak lucu pasti gitu ya. Suatu ketika dia nanya, aduh Lincoln gitu ya, ketika melihat istrinya lagi marah-marah gimana, kamu kok tahan ya hidup sama orang kayak begitu ya, kenapa kamu gak ceraiin? Apa jawab dia saudara? Loh gimana sih? Kalau gak ada dia, bagaimana saya kuat menghadapi Amerika gitu. Ternyata udah dilatih Tuhan sama itu ya. Apapun itu saudara, seberapapun berat yang dialami, kita mesti melihat ya, Lincoln melihat bahkan kesulitan dalam rumah tangganya itu sebagai sebuah panggilan. Sebagai sebuah panggilan, saya dipanggil untuk pulang ke rumah. Saya dipanggil untuk menghadapi itu. Demikian juga Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak Ibu punya pasangan yang tidak seperti yang saya ceritakan tadi di dalam film-film yang indah itu. Anda mungkin punya anak yang tidak seperti Yusuf yang disuruh papanya, pergi ya Yusuf, iya gitu. Pergi ya, moh gitu kan ya. Waduh anakku kok kayak sapi bukan kayak itu, moh terus gitu kan. Tapi Tuhan mengatakan pulang ke rumah, itu sebagai sebuah panggilan. Jadi saudara sekalian, di dalam Markus pasal 5, Tuhan Yesus itu menyembuhkan seorang yang dirasuk setan. Nah setelah dirasuk setan disembuhkan, dia akan berterima kasih. Dia bilang apa sama Tuhan Yesus? Guru, aku hendak mengikut engkau kemanapun kau pergi. Wah ini kan utusan misioneri. Maksudnya apa? Lu utus gua pergi ke Yunani, aku pergi. Kamu pergi ke Galilea, aku ikut. Kamu ke Yerusalem, aku ikut. Aku mau menyertai kamu kemanapun kau pergi. Jawab Yesus, go home. Pulang. Loh, ini utusan misioneri loh saudara. Langsung dari mulut Tuhan loh. Go home, bersaksi di kampungmu, pulang ke rumahmu. Dia pulang saudara, dan dia melakukan tindakan yang non-heroik. Heroik mana? Pergi jadi misioneri atau suruh pulang? Go home, dan dia pulang saudara. Dan Alkitab mengatakan, kesaksian dia di rumah sama di kampung didengar sampai Dekapolis, 10 kota. Maka kita belajar dari kitab Rut ini saudara. Rut ini juga melakukan tindakan yang gede luar biasa. Mengubah nasib keluarga, mengubah nasib bangsa, mengubah nasib kita. Kristus kan keturunan Daud. Dan nanti dia melahirkan Daud, mengubah seluruh bangsa, mengubah seluruh dunia. Dengan cara apa saudara? Dengan cara pulang. Coba kalau dia gak ikut pulang. Dengan cara pergi ke ladang, hal sehari-hari. Yang dilakukan dengan cinta dan kesetiaan dan Tuhan berkati. Demikian juga dengan kita saudara. Ada orang-orang yang dipanggil keluar, takut. Karena nyaman di rumah. Pelayanan, aku kangen anak. Dilihatin terus anaknya. Itu namanya family idolatry. Tidak pernah mau pelayanan karena keluarga. Anaknya kah, suaminya atau istrinya, suamiku terlalu baik, tidak mau keluar. Tidak mau tak tinggal bareng sedetik pun gitu. Ada yang mungkin kayak begitu gitu kan ya. Tapi ada juga yang disuruh ke rumah, tidak mau. Pergi terus pelayanan. Iya kan? Ini kita butuh orang loh, pergi ini kira-kira 1 bulan, saya gitu kan ya. Loh kenapa? Lebih baik daripada berantem di rumah. Ada yang kayak begitu gitu. Ya. Nah ini kan dua-dua enggak benar juga. Maka kenapa saya perlu cerita ini? Jangan sampai saudara nanti pulang terus mengatakan, tuh kan aku disuruh pelayanan udah bener. Kemarin disuruh pergi bareng-bareng jadi humas di mana. Pak Ivan bilang go home gitu kan ya. Harus ada ekstrim yang lain gitu. Jadi ada orang yang memang enggak mau disuruh keluar, tapi ada orang yang enggak mau pulang. Kenapa? Mungkin dia enggak kerasan atau dia tidak menganggap keluarga itu sebagai tempat diutus, atau dia menganggap itu kurang heroik. Berantem sama istri itu enggak heroik. Berantem sama anak itu enggak heroik. Berantem sama orang yang demo, itu mati untuk Tuhan gitu kan. Saudara enggak bisa begitu juga. Tuhan juga pasti bekerja bukan hanya lewat hal-hal yang spektakuler. Saya mengatakan tidak hanya berarti Tuhan juga pakai hal-hal spektakuler. Tapi Tuhan juga bekerja di tengah-tengah hal biasa. Itu poinnya. Maka ketika saudara melayani biasa terus mikir, aku ini cuma karyawan tiap hari masuk kantor. Kenapa ya Tuhan gak bilang katakan sama bosmu, kalau dia gak bertobat 40 hari lagi dia akan mati gitu ya. Wah sudah kan spektakuler langsung kan gitu kan ya. Tapi kenapa gak ada begitu? Ya memang Tuhan tidak mau bekerja, kita bekerja dengan cara yang demikian.
Ada orang yang dipakai tanda kutip seolah-olah extraordinary, ada orang yang dipanggil dan dipakai dengan cara ordinary seperti Ruth, Boaz. Boaz ini apa sih saudara? Dia ini bukan Gideon, dia juga mighty of valor. Kaya raya itu di dalam ayat 1 itu mighty of valor itu bisa diterjemahkan seperti Gideon. Gideon itu panglima perang. Jadi ada yang menafsir di dalam tafsiran orang Yahudi bahwa ada kemungkinan bahwa Boaz ini adalah seorang bekas jenderal. Seorang yang kaya, jabatannya tinggi. Nah tetapi kan dia tidak dicatat perang lawan Midian atau perang lawan Amalek, tidak dicatat. Yang dicatat cuman menikahi seorang gadis yang dalam kesulitan. Itu yang dilakukan. Dan Tuhan sangat berkenan atas kejadian itu. Jadi saudara, go home. Kalau Tuhan utus itu, biarlah kita pulang. Jadilah anak yang baik di rumah. Jadilah bapak yang baik. Jadilah ibu yang baik. Dan menghadapi segala hal. Seperti kita juga menghadapi kesulitan di luar. Kalau ada kesulitan di dalam, mari kita lihat itu juga sebagai sebuah panggilan, bukan sekedar sebuah kesalahan. Tuhan kau sih, bukan begitu. Tuhan terima kasih. Tuhan memanggil aku untuk melakukan sesuatu. Mungkin ada yang bisa saya kerjakan, beri aku kekuatan. Nah saudara sekalian, ini mengenai go home, mengenai pulang ke rumah. Di mana Tuhan bekerja dengan ordinary life. Saya dulu juga sempat kepikiran pengen jadi Simpson sih saudara. Waktu SMA itu loh. Waktu baca kan tertarik kan orang kayak Hercules itu loh saudara ya kan. Pengen bagus banget menjadi Simpson. Terus doa, puasa gitu kan. Tuhan aku pengen jadi Simpson gitu. Tapi ya tiap hari doa gak pernah jadi Simpson saudara. Ya, Tuhan nanti kalau aku giniin singa, trak. Wah itu nanti kan orang-orang jadi percaya Tuhan. Ya enggak perlu kayak begitu juga percaya Tuhan kan gitu ya. Itu karena konsepnya adalah harus extraordinary gitu ya. Tapi itu adalah sesuatu konsep yang salah. Nah saudara kembali ke pasal 2 ayat 1 sampai 3 ya. Di situ diperkenalkan tokoh bernama Boaz dan kemudian Ruth mengatakan, "Ma, aku mau pergi ke ladang. Aku mau memungut bulir jelai." Nah saudara ini praktek ada di ulangan pasal 24. Saudara bisa membaca ulangan pasal 24 ayat 19 sampai 22. Saya bacakan singkat buat saudara ya. "Apabila engkau menuai di ladangmu lalu terlupa seberkas di ladang, janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itu bagian orang asing, anak yatim dan janda. Supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu." Jadi intinya adalah kalau mereka lagi panen, ada yang jatuh atau ketinggalan, jangan diambil, itu jatah orang miskin. Ingat kamu dulu tuh miskin, kamu tuh susah. Maka kamu harus ingat sama orang miskin. Jadi Tuhan pengen ketika kamu lihat budak, ingat kamu dulu budak. Baik-baik sama mereka. Jadi ketika pungut jelai saudara, serep gitu ya, ada yang jatuh. Nah di situ jangan kamu ambil lagi. Itu jatahnya orang miskin. Nah dengan demikian Tuhan memelihara orang miskin. Tuhan juga memelihara binatang-binatang. Nanti binatang juga boleh ambil. Dan nanti setelah 7 tahun tanah tidak boleh ditanami. Tuhan memelihara alam. Meskipun cara pengaturannya sudah demikian baik, banyak yang melanggar saudara. Jadi waktu Ruth pergi, dia bukan hanya wanita yang baik, tapi dia juga berani. Kira-kira Ruth itu umur 20-an. Dan kalau dilihat dia itu cakep secara karakter. Ada kemungkinan juga cantik secara fisik. Masih muda-muda begitu kan saudara. Lalu kemudian pergi ketemu sama mas-mas. Yang tukang sabit. Wah ini kan bisa digodain habis. Saudara. Jadi dia ini kan minoritasnya saudara ya. Dia itu adalah seorang asing. Dia seorang perempuan. Dia seorang janda. Tidak punya anak. Wah ini udah benar-benar kayak tidak ada apa-apa. Lalu pergi memungut bulir jelai. Tuhan bilang loh yang jatuh milik orang miskin. Faktanya kan banyak orang Kristen aja zaman sekarang gak melakukan firman Tuhan saudara. Pergi ke gereja, jangan biasakan meninggalkan persekutuan ibadah. Banyak yang gak ke gereja kok. Kamu harus misalnya memberi dirimu dibaptis. Banyak yang gak anggap baptis penting kok. Banyak orang Kristen tidak melakukan firman Tuhan. Zaman dulu juga begitu. Tuhan mengatakan begini, banyak yang pelit. Jatuh, jangan ambil. Ya kan, punyaku. Wah ada yang begitu saudara. Nyabit anggur jatuh, jangan ambil. Aku ambil lagi. Kan dibilang kalau jatuh jangan diambil. Ya diambil lagi. Nah jadi pekerjaan itu juga susah. Ada penyabit, lalu kemudian di belakang ada orang miskin dari orang Israel, di belakangnya orang asing. Jadi Ruth itu bagian kedua. Dan rawan digodain, saudara bayangin saudara ada cewek ya,
baik-baik, cantik-cantik di tengah emas-emas. Sit sweet, ya diam gitu ya. Baru ya Neng, baru lihat Neng gitu ya. Siapa namanya gitu, waduh ini pokoknya banyak. Tahu dari mana? Pak itu hanya imajinasi Bapak ya? Enggak, karena nanti Boas mengatakan, aku sudah kasih tahu sama semua pegawaiku laki-laki, jangan ada yang ganggu kamu. Berarti suka diganggu kan saudara. Kalau enggak mungkin dong Boas kumpulin briefing. Ada apa Tuan? Briefing ya pegawai laki-laki. Lihat cewek yang di situ. Iya Tuan, awas. Jangan digoda. Lu goda besok out. Nah gitu kan ya misalnya gitu ya. Jadi si Boas sudah kasih tahu, jangan ganggu. Terus dia panggil perempuan-perempuan. Perempuan ini, nanti ya si Ruth itu suruh dekat-dekat kamu ya. Jangan ke mas-mas itu. Jadi mas-mas ini pasti ganas gitu kan ya. Nah saudara kita lihat ya, itu pekerjaan yang berbahaya, tapi Ruth itu berani. Dia pergi ke situ. Nah jadi meskipun ada peraturan begini yang sangat baik, tetapi bagaimanapun juga itu berbahaya. Dan yang menarik saudara, Ruth itu akhirnya mendapat belas kasihan ya. Boas itu menjadi orang yang iba kepada dia. Kalau saudara perhatikan ayat 4 dan seterusnya, di situ diperkenalkan karakternya Boas. Nah Boas ini orang yang lebih tua dari Ruth saudara. Nanti akan muncul di pasal 3. Dia lebih tua. Mungkin kalau Ruth umur 20-an, Boas itu mungkin sekitar umur 50-an. Maka dia juga gak terlalu minat untuk ngerayu Ruth gitu loh. Kan dia kan juga tahu dia orang tua kok gitu ya. Jadi sebetulnya perhatian Boas ke Ruth, saya setuju para penafsir ada penafsir yang mengatakan si Boas ini mungkin naksir Ruth, bisa saja naksir itu mungkin bisa, tapi mau menikahi Ruth dan sebagainya. Tapi saya lebih condong kepada penafsir yang mengatakan Boas itu seperti seorang bapak kepada anaknya. Itu nanti muncul di pasal 3. Dia gak ada kepikiran untuk, makanya dia gak kejar-kejar. Si Naomi gemes, sudah berapa lama, udah dideketin belum? Belum gitu, wah kita harus susun strategi gitu kan ya. Mas diem-diem terus itu si Boas gitu kan. Karena Boas tahu dia orang tua gitu. Makanya dia akan ngomong, Ruth kamu tuh hatimu ya memang luar biasa. Kamu kok nanya ke saya, kamu gak cari banyak laki-laki yang lebih muda. Dia ngomong gitu loh, kamu tuh kan harusnya bisa cari laki-laki lebih muda. Kamu kenapa datang ke saya? Berarti kamu taat kepada tradisi, kepada apa yang Tuhan katakan. Cari orang yang terdekat. Lah yang dekat tua. Tetap gimana pun Ruth tetap taat. Ya sudah, memang firman Tuhan bilang begitu. Jadi Boas lihat, aduh kamu karakternya ya, kamu tuh memang woman of excellence. Kalimat itu keluar. Kamu itu Eshet Kail, kamu tuh woman of excellence. Sebagai seorang yang Eshet Kail itu nanti muncul di Amsal pasal 30. Eshet Kail, siapa bisa mendapatkannya, kata penulis kitab Amsal ya. Eshet Kail. Maka itu menjadi ideal perempuan sepanjang sejarah Eshet Kail. Kenapa? Karena pengorbanan, karena kasih, karena ketaatan pada Tuhan, itu yang ditonjolkan. Nah saudara, jadi Boas itu mau melindungi Ruth, lalu kemudian mempersiapkan segala sesuatu. Pertama, semua apa yang ada di tempatnya Boas, boleh Ruth ambil. Malah dia bilang, tarik sedikit-sedikit, murah hatilah sama dia. Maksudnya saudara, yang rontok banyakin. Kalau orang nyabit kan sebisa mungkin yang rontok sedikit. Ini si Boas bilang, rontoknya banyakin supaya dia ambil dapat banyak. Ingat ya, ambil si Ruth taruh di belakangmu, masalah posisi. Lalu kamu rontokin banyak-banyak supaya dia bisa ambil. Saudara rata-rata saya membaca ya, kira-kira orang pulang bawa berapa ya. Bisa dapat 1-2 kilo itu bagus katanya. Ya namanya kan juga rontokan kan. Dia dapat kan royokan orang banyak kan. Jadi kalau orang pulang itu bawa 1 kilo, 2 kilo itu sudah bagus. Saudara tahu Ruth bawa berapa? Ditulis 1 eva, seeva. Seeva, ada yang terjemahkan seeva itu 22 kilo. Ada yang bilang 36 kilo, saya nggak tahu mana yang benar. Saya bukan ahli metrik di dalam perjanjian lama. Tetapi kalau taruhlah itu memang benar ya, 22 atau 30 kilo. Bayangin 30 kilo. Perempuan datang ngais itu yang lain bawa 1-2 kilo. Mama aku pulang. Iya Ruth, wah ya 30 kilo gitu. Kamu itu ngemis apa kulaan gitu ya. Kamu tuh belanja di supermarket ya Ruth. 30 kilo gitu. Masih ini mau bawa roti. Loh kamu tuh di ladangnya siapa gitu. Si Naomi kan bingung gitu. Kamu boleh ambil apapun, bahkan bermurah hatilah pada Ruth. Sepuasnya, saudara tahu apa yang dilakukan? Tuhan, itu perempuannya. Dari pagi sampai sore ini.
tidak pernah berhenti kerja. Itu Ruth, saudara. Rajinnya dia dapat kesempatan bukan malas-malas, dia kerja mati-matian. Besok dapat lagi, enggak, dia tetap bertanggung jawab. Dan ketika dia ketemu sama Boas, disamperin sama Boas kan, halo kamu siapa gitu kan ya. Terus dia tahu kan ini pemiliknya, langsung apa terjadi? Dia sujud, saudara. Dia mengatakan apa? Tuhan, aku ini kan orang asing, aku ini enggak layak, dia tahu itu. Kenapa Tuhan baik sama aku? Jadi inilah attitude-nya seorang yang mendapatkan anugerah. Dia merasa dirinya sebagai orang yang gak layak. Bukannya genit, saudara. Tuhan gitu ya. Aduh Tuhannya baik nih gitu kan. Tidak begitu. Dia sujud sampai ke tanah dan Boas mengatakan, aku udah dengar tentang kamu. Kamu orang yang memberikan hidupmu, kamu orang yang sangat rohani, imanmu sudah kami dengar. Dan itu sebabnya kamu ingat ya Ruth, dia kutip firman Tuhan. Seperti Tuhan itu melindungi para refugee. Seperti burung yang mengembangkan sayapnya. Berlindunglah di bawah sayapnya. Ini nanti kalimat ditangkap sama Ruth. Terus pasal 3 ditagih. Kamu kan yang ngomong. Tuhan seperti burung mengepakkan sayap. Aku berlindung di bawahnya. Praktekin dong. Ya, nikahi saya gitu kan ya. Jadi nanti ditagih sama Ruth. Nah jadi saudara, Ruth itu dijamu luar biasa, makan dengan kenyang, pulang dengan bawa berkat. Dan itu yang membuat Naomi itu segar lagi, saudara. Naomi jadi segar lagi, kan Naomi kan stres kan saudara. Aduh gak ada pengharapan, Tuhan jahat, apa segala macam gitu kan. Tiba-tiba 180 derajat. Pulang, loh dapat ini dari mana? Dari Boas, langsung apa katanya? Itu kan keluarga kita gitu. Nah kan. Siapa yang bilang gak ada keluarga lagi? Makanya orang kalau sudah terlalu cupek, saudara ya, gelap dan tidak melihat terang lagi, kehilangan pengharapan. Maka saudara, kenapa Naomi bisa semangat lagi? Satu kata saudara, pengharapan. Begitu pengharapan masuk, belum kejadian loh saudara, baru harapan. Langsung Naomi berubah menjadi ahli strategi. Wah cara berpikirnya apa gitu ya, pragmatis sih, tapi langsung jadi niat gitu kan. Tadinya kan pergi ya mah iya gitu. Tiba-tiba apa kata si Boas? Langsung ditanya gitu kan. Dia jelasin, Boas tadi bilang aku suruh ikut sama yang perempuan-perempuan. Aku jangan ikut sama yang laki-laki supaya enggak digodain. Aku juga jangan pergi ke ladang orang lain. Langsung dia bilang ikut nasihatnya. Dia bukan polos saudara, itu Ruth yang polos. Dia dua langkah, 3 langkah. Ikut nasihatnya. Maksudnya jangan ikut laki-laki. Kalau laki-laki nanti masnya, Neng, siapa namanya? Albert gitu. Waduh nanti bukan Boasnya sama si Albert. Saya Benny gitu ya, saya Charlie gitu ya, saya Dedi gitu ya, saya Fandi ya. Udah dapat banyak cowok yang lain nanti si Ruth. Waduh si Fandi ganteng juga ya gitu. Nah maka si Naomi langsung langsung lurus ya. Dengar nasihat Boas. Ya Ruth kan polos, iya mah gitu kan ya. Jadi kita melihat sudah diamankan dulu, langsung muncul saudara. Dan nanti pada waktu pasal 3, ketika Ruth ditanya, ini si Boas kok kurang agresif ya. Gimana si Boas? Ya diam-diam masih seperti biasa. Kita harus bikin strategi. Nah langsung saudara. Saya mesti gimana mah? Kamu mandi yang cantik pakai minyak wangi, terus gimana mah? Kamu tunggu sampai saat sepi, tidak ada orang, Boas lagi tidur, nanti kamu tiduran di kakinya. Nanti ini bulan depan saudara. Pasal 3 itu. Nanti saudara kan bingung, kok nasihatnya kayak begini ya, Ruth jadi kayak perempuan gak bener gitu kan ya. Nah nanti kita lihat nasihat itu namanya narasi seduction. Nanti kita akan pelajari dalam seluruh kitab suci, ternyata bukan hanya Ruth. Itu the narrative of seduction, godaan. Tapi Ruth itu sangat beda. Nanti kita akan melihat pasal 3 Ruth. Itu adalah antidot daripada seluruh kejatuhan narasi seduction yang ada dalam kitab Pentateus. Justru ini diredeem di dalam Ruth. Jadi ini bukan cerita yang harus dihindari guru sekolah minggu. Kalau mau Bible time sama anak, pasal 3. Aduh, pasal 2 sih masih oke. Ini apaan ini gitu ya. Si Ruthnya suruh PDKT ke Boas, kok caranya kayak begini gitu. Enggak, saudara, itu justru bukan dihindari. Itu sesuatu yang nanti mengajarkan moralitas dan karakter di situ. Baik Boasnya maupun Ruthnya. Ya. Nah jadi
Naomi itu berpengharapan dan langsung jadi ahli strategi. Mesti gini caranya, mesti begini gitu kan. Karena pengharapan. Nah jadi kalau kita saudara kehilangan pengharapan, kita paling kasihan dalam dunia ini. Dan kalau kita bisa memberikan pengharapan bagi dunia, itu adalah sesuatu pemberian yang berharga bagi dunia. Karena dunia ini sedang kehilangan pengharapan dan orang Kristen punya itu. Mari kita membagikan pengharapan, encouragement kepada orang lain. Nah saudara berikutnya, yang terakhir saya ingin menutup dengan khotbah dari Charles Spurgeon mengenai bagian ini. Satu khotbah yang sangat berkesan bagi saya sehingga saya pengen bagikan buat saudara. Spurgeon ketika bicara mengenai pasal 2, dia khotbah dengan judul The Art of Spiritual Gleaning. Pada intinya adalah begini saudara, dia mengibaratkan, mengumpamakan Boas sebagai Kristus. Lalu Boas memberikan kesempatan sama Rut. Rut, kamu silakan ambil sepuasnya dari ladangku. Demikian juga di dalam Kristus, kita masuk dalam akses kelimpahan. Firman-Nya, gerejanya, seolah-olah Kristus mengatakan, ayo semuanya ambil sepuasmu di gereja. Ambil sepuasnya. Lalu Spurgeon mengatakan, kita mau jadi kayak Rut gak ya? Yang dari pagi sampai sore, rajin, tekun untuk mengambil hal-hal rohani, untuk dibawa pulang. Nah saudara, Spurgeon mengatakan, apakah kita bisa seperti Rut yang membawa pulang berkilo-kilo berkat. Makan dijamu dengan sangat kenyang. Sayang ya kalau kita sudah datang di ladang yang diperhatikan bukan panennya. Banyak kerikil. Lalu kemudian sibuk, ini kayaknya seru nih, ini berkelahi sama ini, aku berkelahi sama siapa ya gitu nih. Sibuk berantem sana sini, ngeluh, waduh mataharinya panas nih ladang apa ini. Kapan ini teduh sedikit gitu, enggak enak, banyak batu di sini. Enggak enak nih, ada ulatnya di sini gitu ya. Jadi saudara, Spurgeon mengatakan, seorang pengumpul yang baik, seorang gleaner, itu tahu mengambil jelai dan dibawa pulang ke rumah. Tapi kita ternyata seringkali menjumpai banyak orang Kristen bukan gleaner yang baik. Yang dikumpulkan adalah sampah-sampah dibawa pulang, sementara berkat-berkatnya enggak dibawa pulang. Dan yang terjadi adalah akhirnya jiwanya membusuk karena yang dibawa pulang sampah. Dan ketika dia cerita ke orang lain, yang diceritain sampahnya, yang dibagikan sampahnya, kerikilnya, debunya, sehingga membusukkan jiwa yang lain juga. Menarik saudara, perenungan dari Spurgeon. Orang yang dikasih kesempatan untuk mengumpulkan, apa yang kita kumpulkan? Jangan kumpulkan serpian-serpian katanya, kerikil-kerikil di ladang. Kita bawa pulang makanan berharga untuk pulang. Isi jiwa kita dengan makanan yang segar, jangan isi dengan sampah. Maka saudara-saudara sekalian, biarlah kita orang cleaner yang datang ke dalam ladang Tuhan dan mengatakan, Tuhan, kok Tuhan baik sama aku ya? Aku ini enggak layak loh. Kadang-kadang kita, wah saya ini kelasnya elit, saya mesti dengar yang elit. Wah celaka gitu ya. Sudah dengar firman tapi begitu, gue di kelasnya elit. Gue kalau enggak dengar yang elit, gue enggak bisa. Saya ketemu satu murid di satu sekolah itu, saudara. Satu sekolah itu, terus dia bilang, ini sekolah apa ini, gini. Oh iya gitu ya. Ini sekolah enggak benar, gini. Terus saya bilang, kenapa kamu enggak sekolah di tempat itu sekolah unggulan itu. Ya, saya juga pernah ngajar di sekolah unggulan itu juga, saudara. Kamu kenapa enggak situ, kamu ketemu saya nanti di sana. Ya saya mau, coba sekolah kita kayak begitu, wah aku sekolah elit. Terus saya nanya, apa yang beda? Gurunya beda, gini. Kenapa kamu enggak ke sana? Enggak diterima Pak. Jadi dia komplain gurunya begini, tapi dia sendiri tidak memenuhi kualifikasi guru di sana gitu. Dia merasa dirinya harus dapat yang terbaik, tapi dia tidak melihat dirinya, dia sebenarnya tidak pantas di situ. Saya bilang, nah gitu ya. Ya itu lu nyalain memang lu cocoknya di sini. Lu kalau ke sana gurumu yang nanti yang komplain. Murid kok kayak begini gitu kan ya. Nah makanya saudara, Ruth mengatakan apa? Meskipun dia sudah dapat segitu banyak. Aku enggak layak. Kenapa kamu baik kepadaku? Demikian itu menjadi sikap kita saudara. Ketika kita mendapatkan banyak anugerah. Bukan Tuhan aku harusnya kelas elit yang dapat lebih banyak. Enggak. Tuhan kok Tuhan kasih saya ya? Saya ini siapa? Saya tidak layak tetapi Tuhan melayakkan saya. Tolong saya melayani dengan lebih baik lagi. Biarlah dengan sikap seperti seorang Ruth yang
menjadi Eshet Kail, woman of excellence, bukan karena kecantikan fisiknya, tetapi ketaatannya kepada Tuhan, hatinya, ketulusannya, keluguannya, kesungguhannya. Bahkan ketika dia di dalam kelemahan tidak mengerti strategi-strategi dunia, tetapi Tuhan memimpin dia satu langkah demi satu langkah. Dengan ketulusan dia mendapatkan berkat dan dia dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk utusan-Mu. Sebagaimana Rut diutus pulang ke rumah, menghadapi seorang ibu yang sedang berduka, menghadapi seorang ibu yang sedang pahit, menghadapi ibu yang sedang susah hati, tidak terbayang kesulitan ketika dia ada di rumah. Keluhan, rintihan, makian, cacian yang mungkin keluar. Tetapi Tuhan menguatkan hatinya dan dia terus positif melayani Tuhan. Ada di antara kami mungkin ya Tuhan yang punya keluarga yang begitu indah, begitu bahagia. Tapi juga mungkin ada yang mengalami kesulitan entah apapun yang terjadi. Tuhan tolong ketika kami pulang ke rumah kami dan kami menghadapi kesulitan. Kami juga diingatkan bahwa Tuhan juga mengutus kami bukan hanya keluar. Tetapi Tuhan memanggil kami untuk pulang ke rumah. Jadikan kami suami yang baik, jadikan kami istri yang baik, jadikan kami anak yang baik, jadikan kami ayah dan ibu yang baik. Sehingga dengan demikian kami dikuatkan untuk menanggung susah dan terus memberikan pengharapan, kekuatan serta iman di tengah-tengah hal itu tidak ada. Tuhan kami juga berdoa, tolong berikan kepada kami kerendahan hati untuk menjadi pengumpul yang baik. Seperti Rut yang rajin dan tidak bermalas-malas. Biarlah meskipun kami boleh mendapat semua akses dengan cuma-cuma, biarlah kami boleh mengumpulkannya dengan hati yang penuh rasa syukur kepada Tuhan, bukan dengan hati yang penuh dengan keangkuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pelajaran dari kitab suci membentuk hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.